Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keberangkatan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian. Penguasa berat di tangannya secara refleks mengayun ke belakang dengan cara yang kasar. Itu segera bertabrakan dengan angin telapak tangan yang luas dan kuat dari lelaki tua Bai, yang dengan marah menerkam. Bang! Penguasa berat bertabrakan dengan angin palem, dan suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali kakinya mendarat, ruang angkasa itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan ganas oleh orang tua bermarga Bai ini sangat kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung Xiao Yan yang tidak berdaya, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram saat mereka mendarat di Songqing karena orang yang tiba-tiba menghentikan Xiao Yan dari membunuh Chen Xian adalah dia. Songqing tidak menunjukkan banyak ketakutan saat melihat mata Xiao Yan yang gelap dan serius melihat ke atas. Dengan posisinya di menara pil, dia tidak perlu takut pada Xiao Yan. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita ini. Anda tidak harus mencoba membunuhnya. Saat ini, kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakan Anda ini merupakan upaya untuk menghentikan kami lolos seleksi ini? Songqing ini adalah orang yang cukup kejam." Kata-katanya telah menempatkan Xiao Yan dalam posisi yang menentang banyak alkemis yang hadir. Namun, seberapa besar efek yang bisa dicapai kata-katanya tidak diketahui. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan membunuhku? Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Songqing sedikit mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara lemah, "Saudara Song hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja membuktikan maksud saya? Kemampuan Anda untuk mengubah kebenaran memang sebuah bakat." Chen Xian secara pribadi berkata bahwa dia ingin saya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan katakan padaku bahwa mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik Songqing dan dengan malas berkata, "Kamu juga harus melupakan tentang mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-katamu. Jika Anda benar-benar tidak senang, Anda bisa menyerang. Aku akan menerimamu." Songqing membosankan. Matanya menyapu sekelilingnya, dan dia benar-benar melihat para alkemis itu berdiri di sampingnya. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan apapun kepada Xiao Yan karena kata-kata Songqing. Semua orang tua yang licik ini, Songqing tidak berdaya di dalam hatinya saat melihat ini. Siapa yang bisa berpartisipasi dalam pil gathering dan menjadi orang biasa? Bukan tugas yang mudah untuk memprovokasi mereka agar bermusuhan dengan orang lain. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, saya akan menunggu Anda di pil gathering. Songqing secara alami tidak akan tunduk di depan umum. Matanya menatap Xiao Yan sambil tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia bukan tandingan Xiao Yan dalam hal kekuatan bertarung. Namun, dia sangat percaya diri dalam hal penyempurnaan pil.
Pada saat itu, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa juara uji 5 klan besar yang tidak masuk akal itu tidak berharga di matanya. Xiao Yan tidak setuju dengan kata-kata kasar Song Qing ini. Matanya melirik ke arah elder dari sekte Xuan yang mendalam, yang telah direcoki oleh Demon Puppet sampai tidak bisa bergerak. Perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka iblis bumi berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu, ia berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, tampak seperti penjaga yang setia. Tetua dari sekte Xuan yang mendalam hanya pindah ke lelaki tua dengan nama belakang Bai setelah melihat boneka setan bumi mundur. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian, yang telah dibuat pingsan oleh Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. "Brengsek, kau telah menghancurkan nadi pemimpin sekte junior." Penyelidikan ini segera menyebabkan kemarahan melintas di mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan memelototi Xiao Yan seperti singa ganas saat mereka meraung. Vena adalah jalur penyaluran terpenting bagi setiap praktisi Douqi. Jika ada masalah yang terjadi pada mereka, itu bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi sampah yang tidak bisa berlatih Douqi. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pembuluh darah seseorang, itu bergantung pada seberapa serius lukanya. Saat ini, pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiao Yan dari sebelumnya. Kesempatan untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius sangat redup. Begitu dia kehilangan dukungan dari Douqi, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi Song Qing juga sedikit berubah ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menyerang dengan begitu kejam. Menjadi orang yang tidak berguna kemungkinan besar bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan dibandingkan dengan terbunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh hal ini. Chen Xian berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik berbeda, kemungkinan dia sudah menjadi mayat sedingin es. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus mempelajari beberapa konsekuensi yang perlu dia tangani ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Hal-hal sudah menjadi seperti ini dan tidak ada yang bisa memulihkan situasi. Putusnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Anda mungkin dapat meminta bantuan dari menara pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju dengan langkah lembut sementara semua orang terdiam. Suaranya yang lembut dan tajam membuat seseorang merasakan dorongan untuk dipukul. Kedua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam perlahan menjadi tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan yang mendapat bantuan dari boneka iblis bumi. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan pemimpin sekte Xuan yang mendalam ketika mereka kembali. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang ditugaskan kepada kami untuk menemukan dan lolos seleksi ini. Mata cantik Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Dia berkata, "Bolehkah saya tahu jika Tuan Xiao yang tertarik? Jika semua orang bersama, kami akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu." Ekspresi Song Qing di sampingnya berubah ketika dia mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengundang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Saat ini, Xiao Yan telah menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Jika kami mengundangnya, kemungkinan kami akan menyinggung kelompok Chen Xian." Cao Ying tersenyum tipis. Dia mengabaikan kata-kata Song Qing saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah dari keindahan yang mempesona ini.
Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas undangannya, Nona Cao Ying. Namun, saya terbiasa berkeliaran sendirian, dan saya tidak suka membentuk kelompok. Oleh karena itu, saya minta maaf." Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar saat dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan menyapu ini, pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Perubahan ini menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu area di bawah tanpa meninggalkan jejak, tapi dia tidak mendapatkan apapun darinya. Mungkinkah itu ilusi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia baru saja akan menarik pandangannya yang berkeliaran ketika matanya tiba-tiba menyipit. Tempat di mana mata Xiao Yan terfokus berada di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Sudut mulut pria ini perlahan terangkat menjadi senyuman aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan semakin menyipit saat sudut mulut itu menunjukkan senyuman aneh. Orang berpakaian hitam misterius ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit dozens. Pil gathering ini memang tempat yang penuh dengan ahli tersembunyi. Tidak disangka ada keberadaan yang begitu kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia merasakan kekuatan besar dari orang berpakaian hitam misterius ini. Dengan orang ini di sekitarnya, tidak akan mudah baginya untuk merebut tempat juara. Sementara Xiao Yan linglung karena pria berpakaian hitam yang tidak biasa, Cao Ying yang di bawah mengangkat alisnya karena penolakannya. Dia menggertakkan giginya. Orang ini sepertinya tidak pernah memberinya wajah. Song King di sampingnya menghela nafas lega saat ini. Dia buru-buru berkata, "Lupakan Ying karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu untuk menemui dirinya yang dingin." Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon kita untuk bekerja sama. Cao Ying tanpa sadar menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata Song King. Dari kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang bisa mengungguli dia. Dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan item tugas sendiri dengan percaya diri. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Xiao Yan mengabaikan percakapan di antara keduanya. Matanya menatap tajam ke pria misterius berpakaian hitam itu. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Cao Ying sebelum berbalik dan pergi. Karena pria berpakaian hitam itu, dia tidak ingin tinggal lama di tempat ini karena dia merasakan sedikit ketidaknyamanan dari orang itu. Perasaan semacam ini sangat samar-samar, tetapi itu seperti duri yang menggantung di hati Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar menjadi lebih berhati-hati. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, dan dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan 10.000 obat. "Bocah, apakah kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang?" Kedua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam itu segera menjadi marah saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama dan bergegas menuju Xiao Yan dengan aura membunuh di sekujur tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan dua sesepuh sekte Xuan yang mendalam ini, yang turun dengan marah. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Setelah itu, suara gemuruh bergema di atas bukit. Yang bisa dilihat orang hanyalah beberapa bayangan di langit. Sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tatapan semua orang di atas bukit. Kedua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam melompat dengan marah saat mereka melihat Xiao Yan menghilang dalam sekejap mata. Berbagai kutukan terus mereka ucapkan.
Pria berpakaian hitam di tepi bukit menyaksikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, disertai dengan rasa dingin yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melarikan diri, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.